not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi sahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an akhwa. Rabbi kulli syai' wa malikih wa mudabbirih wa musarrifih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la nida wa la syabih wa la nazir wa la masir. La hawla wa la quwwata illa billah wa huwas samiul basir. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Khairasirin MA selaku dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam dan sehat, serta kita dapat berpijak di muka bumi ini yang insya Allah dirahmati olehnya. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kehadirat baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, yang mana telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, from the darkness to the lightness. Dalam surat Al-Baqarah ayat 48 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut menerangkan bahwa kita sebagai umat muslim, umat Islam, diwajibkan untuk menunaikan salat dan ibadah zakat. Di mana saya terinspirasi dari sebuah kisah sahabat Nabi yang bernama Taslabah. Ketika itu Taslabah adalah seorang yang fakir miskin, di mana ketika azan berkumandang, Taslabah pun bergegas ke masjid lalu sholat berjamaah. Ketika itu selesai sholat berjamaah, Taslabah pun bergegas untuk pergi pulang. Karena kenapa? Karena ingin bergantian sarung dengan istri tercinta, saking fakir miskinnya. Setelah itu Taslabah pun merenungkan akan fakir dan miskinnya, lalu datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, kapan saya bisa kaya?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Taslabah, terimalah atas tawakal rezeki yang ada, dan bersyukurlah, niscaya Allah akan membalasmu." Lalu Rasulullah SAW memberikan sebuah modal berupa sepasang domba kepada Taslabah. Dan Taslabahnya pun merawat domba-domba tersebut sampai izinnya Allah, ternaknya pun berkembang dengan biak. Lalu memiliki kebun kurma yang sangat subur. Tetapi setelah Taslabah menjadi seorang yang hartawan, Taslabah pun tergiur hatinya untuk terbawa oleh akan nafsunya.
nafsu yang amat kejam, di mana taslabah lupa akan Allah. Tidak lagi taslabah sholat berjamaah. Ketika sampai masyhurnya taslabah menjadi hartawan terdengar oleh Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali, pergilah dan mintalah zakat kepada taslabah." Ali pun mengikuti apa yang Rasulullah katakan. Datanglah Ali kepada taslabah. "Wahai taslabah," Ali pun berkata, "Engkau diperintahkan oleh Rasulullah untuk membayar zakat." Lalu dengan angkuhnya, dengan kebakhilannya, taslabahnya pun menjawab, "Wahai Ali, untuk apa? Untuk orang-orang yang miskin, yang fakir miskin, mereka adalah seseorang yang pemalas," kata taslabah. Allah pun murka memberikan hartanya kepada mereka karena mereka pemalas. Dengan angkuhnya, taslabah berbicara seperti itu. Lalu Ali kembali pulang. Lalu oleh Rasulullah SAW, Ali pun disuruh kembali kepada taslabah meminta sampai 3 kali. Taslabah pun tidak tergiur hatinya. Lalu sampai dengan izin Allah dan kehendak Allah, karena kesombongan dan keangkuhannya, taslabah pun jatuh miskin, ternaknya pun mati, tanamannya pun mati. Ketika itu taslabah panik, datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ini sebuah zakat, saya akan zakatkan kepadamu." Lalu Rasulullah menolaknya. Lalu taslabah mencari cara, lalu datang ke Abu Bakar As-Siddiq alaihissalam. Lalu Abu Bakar menjawab, "Saya tidak akan menerima apa yang Rasulullah tolak." Lalu taslabah jatuhlah miskin. Dari cerita tersebut kita dapat petik bahwasanya harta yang tidak kita zakati bisa menjadi malapetaka. Hadis riwayat Bukhari mengatakan harta itu bagaikan ular yang berbisa. Nanti ular yang berbisa itu di akhirat mengatakan, "Wahai hamba yang tidak mau berzakat, saya adalah harta-harta yang kalian simpan." Sebagai malapetaka. Pesan dari saya yaitu tunaikanlah amal ma'ruf nahi munkar dan berzakatlah sesuai syariat Islam. Bila salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.